ya. Seger ya. Kita mulai untuk kegiatan hari ini ya, jam berapa? Nanti kita belajar bersama dengan Beril ya. Sebelum kita mulai ya, silakan sama-sama belajar di pelajaran ini dari awal sampai selesai semuanya diberikan pelajaran dasar dan kepanjangan sehingga menerima pelajaran ini dengan baik. Yuk kita mulai, silakan mulai. Selesai. Oke. Kita mulai. Bemi pengen tahu ya, kalau kalian sudah melepaskan ya nafas. Nah sekarang Bemi pengen tahu perasaan kalian ya. Mungkin ada yang cepat, nanti ini istirahat dan sebagainya. Jadi pengen tahu ya. Silakan kita belajar hari ini dengan menggunakan nanti kalian gerak ya, tapi dengan catatan HP digunakan sesuai dengan kepentingannya ya, untuk belajar. Silakan dikeluarkan HP-nya, pilih mengirimkan link untuk mengetahui perasaan kalian. Silakan linknya diberikan untuk WhatsApp. Sudah masuk respon. Langsung dibaca. Ya, ya, baca. Ingin tahu perasaan kalian yang semangat ada 7, yang biasa saja ada 15, yang ngantuk hanya 3. Ya, ini jumlahnya berapa ini? Baru 22, 20, lumayan masuk ke sini 20 lagi ada. Oke. Nah, Bemi pengen tahu perasaan kalian nanti pelajaran ini bagaimana? Ya, tadi sudah apa? Yang semangat 7. Ya, yang lain biasa saja. Ya dong? Nah, sekarang supaya semuanya semangat, saling menepuk pundak semangat. Yang semangat sambil tersenyum. Yang semangat, semangat, semangat. Yang semangat, semangat. Ya, ya. Sudah semangat semuanya? Supaya nanti semangat lagi kita bergembira. Ini hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 24. Ya. 24. Bemi minta dibagi 3. Berarti satunya berapa? Satu kelompok berapa berarti? 8. Bemi minta ini 1, 2, 6, 7, ini 8. Ini dibagi 8, jejer ke sana, terus ini ke sana, terus ini ke sana. Ya cepat, 1, 2, 3, 8 berapa?
sebelah kanan. Lagi siji loro telu papat. Siji loro telu papat wis dadi papat. Siji mas dene. Ayo. Delapan. Nah, sana. Angkat sini Mbak, sini. Nah, 8 ya. Ya. 1 8 nih. Mas ini. Sudah ya. Next. Ini ibu dulu ke Bapak Timo. Oke. 1 2 3 4 5 6. Susul. Ini sisi. Oke. Ya sudah. Nah, ada yang 1 2 3 7. Ya oke. Ini minta ya kita latihan atau mendengarkan nih. Kita bermain juga. Ya. Ini komunikasi. Sudah berkomunikasi mulai dari depan ke belakang. Pesannya itu sampai atau tidak? Ya kan? Nah, jelas? Nanti tolong yang paling belakang, ya, yang paling belakang diucapkan, ya, sing ya, jelas ya? Oke, silakan ya. Depan, ke sini, di sini. Ya. Silakan dimulai. Oke, kita satu-satu itu. Sudah selesai nomor ini? Sudah? Yang belakang kelas-kelas. Tolong kirim surat ke kantor. Nomor ini? Oke. Kamu? Tolong kirim surat ke kantor. Yang depan kami bilangnya apa tadi? Surat undangan ke kantor cabang hari ini. Ya, tolong kirim surat undangan ke kantor cabang Hari ini. ya. Nah, kenapa ya turun dari depan ke belakang kok jadi berubah? Kenapa? Hah? Kenapa? Kurang komunikasi. Kemudian mungkin ada lagi kenapa? Jembatannya apa? Suaranya terlalu kecil. Apalagi? Terus? Banyak ya penyebabnya kenapa? Ya, informasinya atau pesannya tidak
itu tadi katanya apa? Coklat, ya kan? Ya, yang satu coklat yang apa namanya pengertian yang seperti ada salah makanan, ya disuruh membuat undangan malah gigit, ya kan? Nah, kemudian apa lagi hambatannya? Hambatan fisik, ya hambatan fisik. Kemudian tadi ada hambatan psikologis, hambatan budaya, ya yang nanti akan harusnya dari nanti kan nanti kita akan tahu ya di dalam komunitas itu sebenarnya unsurnya apa saja, ya supaya menghindari adanya hambatan-hambatan itu tadi, ya ini sehingga nanti tidak muncul kesalahpahaman, kesalah pengertian. Kalau bekerja di kantor seperti tadi disampaikan ya, instruksi-instruksi tidak dipahami dengan baik, perintah-perintah tidak dipahami dengan baik, karena komunikasi yang tidak baik, ya kalau kita di kantoran ada resepsionis, memberikan pelayanan kepada pelanggan, menerima tamu kalau kita tidak belajar komunikasi dengan baik, ya memahami komunikasi dengan baik, maka ya hubungan antara relasi dengan pelanggan juga mudah baik, ya itu ya contohnya. Kemudian Beri masih ada satu lagi ini. Ini adalah komunikasi efektif ya. Jadi dia bisa pakai.
Nah, sudah memperhatikan komunikasi yang efektif dan tidak efektif. Sekarang dimulai rencana pembelajaran yang bisa menganalisis. berbasis cinta. Ada yang bisa menganalisis? Ya. Komunikasi yang efektif tadi yang bagaimana? Ayo, siapa yang berani disadari jangan membuang? Yang efektif tadi kan? Nah, kamu yang memperhatikan. Apa? Ada yang tahu? Komunikasi yang efektif tadi dari apa? Percakapan itu tadi. Bertatap muka betul, ya komunikasi. Berarti saling bertatap muka. Terus apa lagi? Hah? Ada timbal balik, ada umpan balik. Apa lagi? Apa lagi ayo? Ada timbal balik, ada kontak mata. Apa lagi? Melihat suasana sekitar, ya. Nah itu tadi diantaranya, ya untuk memberikan pesan supaya efektif bisa diterima, ya. Nanti kalau misalnya kita tidak memberikan itu ya seperti tadi, ya komunikasi atau informasi itu tidak sampai dengan baik, ya. Kita ngomong, kita bicara, ya, tetapi yang harus informasinya tidak sampai, pesannya tidak sampai. Nah, itu tadi contoh dari komunikasi yang efektif dan tidak efektif, ya, serta hambatan-hambatan yang muncul, ya, pada saat terjadi komunikasi. Nah, sekarang kita lihat komunikasi itu apa. Apa itu komunikasi? Penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima untuk mendapatkan pemahaman yang sama. Proses, adanya suatu proses, ya. Adanya proses pemberian informasi dari pengirim kepada penerima. Nah, di dalam proses ini tadi, ya, ada benar-benar dikali, ya. Apakah hambatan di proses komunikasi itu bisa dihilangkan? Tidak, ya. Tetapi komunikasi itu hambatan itu bisa diminimalkan, ya, supaya ya, nanti proses itu berjalan dengan. Nah, di dalam proses komunikasi ini harus ada 5 ini. Kalau misalnya delay satu boleh atau tidak? Menurut kalian boleh atau tidak? Tidak. Bagian 4, misalnya fisiknya yang tidak ada, pesannya yang tidak ada. Terjadi komunikasi atau tidak? Tidak. Nah, yang pertama adalah sender atau apa istilah lainnya? Komunikator, ya, pihak yang mengirimkan pesan atau informasi. Boleh ada, boleh tidak? Boleh ada, boleh tidak? Harus ada, ya. Kalau di kegiatan pembelajaran ini standarnya komunikatornya berapa ini? Ya. Kalau misalnya resepsionis dengan tamu yang pertama kali menjadi komunikatornya siapa? Resepsionis. Ya. Kemudian yang kedua adalah WC atau pesan atau ya, mengerti sehingga
bisa berinteraksi. Dan pesan itu bisa dilakukan secara langsung, ya. Walaupun mungkin tidak dengan tatap muka, ada yang dilakukan langsung dengan tatap muka seperti ini. Ya, kalau di kantoran banyak sekali nanti tugas kalian mencari. Dan kira-kira kalau di kantor komunikasi lisan itu dilakukan dengan cara apa? Ya kan? Ada juga yang telepon tatap muka yang kalau tidak dilakukan komunikasi yang tidak dilakukan secara langsung, tetapi dengan menggunakan bantuan alat. Ya, penyampaian dengan kata langsung diucapkan secara verbal. Masih ingat komunikasi verbal apa itu? Komunikasi yang menggunakan kata-kata baik lisan maupun lisan. Ini begitu contohnya menerima tamu, telepon kantor, kemudian ada rapat koordinasi. Ini contohnya. Ya, ini kalau misalnya kita di kota ini, ya, perusahaan itu banyak ya. Nah, itu dicontohkan seolah-olah ini adalah kantor, ya, atau perusahaan yang sudah bidang itu. Ada resepsi, kemudian ada tamunya. Ya, ini ada komunikasi secara langsung. Kemudian ada komunikasi dengan tulisan. Ya, penyampaian pesan itu bisa melalui tulisan atau simbol, ya, visual, bisa dilihat. Barang saya tidak asing. Ya, tidak dihindari. Kemudian ada konkret. Ya, ini konkret. Jadi informasinya itu harus kira-kira apa hal sepanjang lebar konkret itu ada. Ya, tetapi apa yang diinginkan, apa yang disampaikan itu langsung disampaikan. Ya, kemudian ada kontes. Ya, ini kontes singkat, padat dan tidak berbelit-belit. Dan yang terakhir ada terus sopan dan mendengar. Nanti akan kita terapkan. Ini ada pembukaan, kemudian isi dan penutup. Ya, nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke hal berikutnya, diskusi. Nanti kita akan diskusi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini yang tanya. Tadi sudah mendengar. Ya, menurut kalian apakah perbedaan antara komunikasi lisan dan tulisan? Ayo sama-sama sadar, berani. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Beranikan bareng-bareng. Dengan bahasa kalian yang sederhana tapi sudah disampaikan. Menjadi masalah komunikasi lisan dan tulisan. Jadi, oke. Komunikasi lisan itu komunikasi yang disampaikan langsung secara dengan bicara. Ya, dong. Kalau komunikasi tulisan itu bisa berupa surat atau melalui laporan. Oke.
keduanya sebenarnya adalah menggunakan bahasa verbal, ya kan? Yang ketiga tadi kalian sudah menjawab bahasa verbal menggunakan simbol, ya, kata-kata. Nah, yang satu kata-kata dengan lisan, yang satu dengan menggunakan tulisan, ya kan? Kemudian pertanyaan lagi. Siapa yang berani? Kalau menurut kalian ada yang berani tidak memberikan 2, 3, 4 contoh komunikasi lisan yang hubungan kantor atau hubungan kantor atau di organisasi. Pokoknya yang berani kira-kira di sekolah sini kira-kira menggunakan komunikasi lisan atau tidak? Siapa yang berani? Ya, contohnya? Presentasi boleh. Terus apa lagi? Laporan apa? Komunikasi lisan yang biasa dipakai di kantor. Kamu udah? Rapat. Ada yang lakukan masuk nggak? Banyak ya. Ada rapat, ada presentasi, ada wawancara, ya kan? Sering dilakukan di kantor kantor atau di organisasi. Ya, jadi apa? Penting ya. Nanti kalian tahu di suatu organisasi, di suatu kantor, itu ada apa? Komunikasi. Ya. Nah, dari apa yang disampaikan Benny, baik dari YouTube, dari PPT, dari organisasi itu, semuanya sudah jelas? Oke, kalau sudah kita masuk di diskusi. Ya, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa kasus yang nanti bisa didiskusikan dengan kelompok kalian. Ya, sekali lagi, Benny memberikan kesempatan sedikit sebelum diskusi. Silakan materinya dibuka sebentar, ya, sebentar dibaca sebentar, setelah itu materinya selesai. Dibaca sebentar, materinya selesai, kemudian Benny akan membagikan materinya. Silakan HP-nya disimpan, ya, HP-nya disimpan dulu, kemudian silakan kalian membuat satu kelompok yang sudah ditentukan, ya, kegiatan. Silakan kelompoknya seperti kelompok yang silakan satu-satu, yang satu-satu cari tempat, ya. Desain untuk diskusi pastinya. Tanpa suara silakan bergabung dengan kelompoknya. Satu
yang baik, maksudnya yang baik. Perhatikan di situ ada di lembar pengisiannya ada beberapa kasus, ada 3 kasus. Kemudian setelah dibaca kalian mengerjakan di tugas kelompok, kemudian ada perbaikan komunikasi, kemudian ada simulasi berkomputer, ya ada refleksi kelompok, kemudian di bagian B itu ada latihan individu. Jadi itu nanti dikerjakan masing-masing, ya, tidak kelompok. Ya, kemudian yang lain dicatat sekarang. Ya, silakan bersama kelompoknya, ya, diskusi, ya, diberi waktu 10 menit, ya, selesai. Menyampaikan pesan pada atasan, kemudian menyambut tamu dan menerima telepon, ya kan? Nah, kemudian ada simulasinya di bagian C, dipraktekkan ini akan menunjuk kelompok tertentu untuk mempraktekkan sampai dari semuanya. Ya, Bu ya. Sesuaikan keyakinan kita apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok masing-masing. Tolong diperhatikan semua kelompok ini juga sudah membagikan tadi, ya, format, ya, kalian memperhatikan kelompok yang maju, kemudian nanti kalian berikan penilaian dari kelompok yang maju. Jelas? Jelas, jadi beri instruksi jelas. Oke, silakan yang pertama kita simulasikan kita sampaikan untuk menyampaikan pesan kepada atasan.
Ya, silakan kembali ke kelompok. Jika ada kelompok yang maju, perhatikan karena BEM nanti akan menunjuk salah satu kelompok untuk memberikan penilaian kepada kelompok yang maju. Ya, langsung disampaikan. Nanti BEM akan minta kelompok memberikan 2 penilaian positif dan 1 penilaian negatif. Ya, maka semuanya perhatikan, jangan ikut sendiri. Kemudian silakan yang kedua silakan perhatikan. Dari versi ini tadi dua positif yang disampaikan yang satu, ya, bahwa informasinya tadi sudah jelas, ya, bahasanya baik. Kekurangannya ada satu, ya, di dalam komunikasi dengan guru harus menghindari kata lain. Itu ya, yang di dalam kantor boleh kata lain. Ya, tadi salam sudah ada, ya kan? Informasinya sudah jelas, ya. Itu ya, apa namanya, di dalam komunikasi dengan menggunakan telepon, ya. Untuk KPD, ya, tadi nanti dikumpulkan, ya, kemudian nanti setelah itu kalian bisa memberikan penilaian, ya, untuk kelompok yang mana tadi nanti kemudian yang berikutnya di situ ada penilaian untuk kalian sendiri apa yang sudah kalian untuk diskusi hari ini sudah saya cukup, silakan kalian kembali. Ayo
Kemudian apa namanya? Yang terakhir apa tadi? Menerima telepon ya. Nah sekarang ya untuk mengakhiri kegiatan ini ya, ada yang bisa membantu kalian untuk menyimpulkan pembelajaran IKS ini. Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu menyimpulkan tentang tidak ada yang berani. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Ya. Kemudian komunikasi dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, ya kan? Nah, dan untuk menghindari hambatan-hambatan yang ada, maka komunikasi harus dilakukan secara efektif dan efisien. Ya, kesimpulannya seperti itu. Nah, untuk mengakhiri hari ini, kegiatan hari ini kita akan jadi ingin minta ya pendapat satu atau dua orang. Ya, kamu Mbak Stella. Ya, setelah kamu belajar komunikasi ini, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu dapatkan? Dan untuk perbaikan kita depannya apa? Yaitu kira-kira apa yang bilang kamu setelah saya tahu semuanya akan melakukan apa? Terima kasih ya untuk refleksi kita kali ini. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik ya maka kita bisa berhubungan atau bersosialisasi dengan pihak lain, terutama nanti kalau kita di dunia kerja sehingga tidak ada kesalahan dalam berkomunikasi. Ya, minggu depan kita akan ketemu lagi ya untuk topik komunikasi nah sebelum diakhiri Benny coba kirimkan link ya nanti bisa dikerjakan di sini atau dikerjakan coba mudah-mudahan ini ya nanti coba ya ini nanti coba dikerjakan gitu ya gitu ya oke ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini banyak sangat terima kasih ya kalian bersemangat mudah-mudahan nanti setiap kita ketemu dengan orang ya terima kasih jumpa kita ketemu lagi ya selamat
siang, setelah istirahat, makan, dan sholat. Ya,